Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Rizky. Kebetulan hari ini yang bertugas piket pagi di Puskesmas Sampang dengan Ibu Sinta ya. Usia 24 tahun, rumahnya Karangtengah, RT 3 RW 4. Ya. Ibu Sinta kemarin melahirkannya pukul 7. Iya. 7 lebih berapa menit? Oh, 6.30. Berarti jam 7 kurang ya. Berarti hari ini kan postpartum 1 hari. Iya. Nanti saya akan memberikan pengetahuan tentang tanda bahaya nifas Ibu yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini gawat daruratan pada Ibu nifas. Apakah Ibu bersedia? Iya. Saya tutup tirainya dulu Ibu ya. Mbak Sinta sebelumnya sudah tahu belum tentang tanda bahaya nifas? Apa aja ya? Belum tahu ya Mbak ya? Iya, tanda bahaya nifas itu ada perdarahan Mbak. Iya, perdarahan itu misalkan keluar darah dari jalan lahir 500 sampai dengan 600 Mbak, atau biasanya itu dalam sehari 3 sampai dengan 4 kali ganti kembali Mbak. Setelah melahirkan ya. Terus yang kedua ada infeksi pada nifas, sudah tahu belum? Oh, belum tahu juga. Itu biasanya keluhannya menggigil Mbak Sinta. Menggigil, terus gejala umumnya biasanya infeksi itu terjadi kenaikan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Terus ibu merasa lemah, lelah, terus denyut jantung nadinya juga cepat. Terus selain itu juga rahimnya lembek Mbak. Iya, kemarin sama Bu Ida juga dikasih tahu ya. Suruh dielus-elus ya, si masase ya, rahimnya. Terus selain itu juga ada tanda kemerahan, terus rasa nyeri pada saat buang air kecil. Nah, selanjutnya ada tanda gejala eklamsia Mbak, preeklamsia. Mungkin Mbak Sinta pernah dengar ya tanda gejala preeklamsia ya? Waktu masih ibu hamil mungkin pernah dijelaskan sama Bu Bidan? Kayaknya belum. Oh, belum pernah. Ya, tanda preeklamsia itu misalkan seperti sakit kepala Mbak, sakit kepala, nyeri ulu hati, terus penglihatannya kabur Mbak Sinta. Terus ada pembengkakan Mbak di wajah. Kan kadang kayak bengkak ya Mbak, ada ya pasiennya kayak gitu ya. Bengkak di wajah sama di bagian ekstremitas. Ekstremitas itu seperti tangan mungkin atau kaki. Terus selain itu juga disertai dengan tekanan darah tinggi Mbak Sinta. Terus selanjutnya tanda gejala keluhan pada payudara Mbak. Pernah dengar nggak Mbak Sinta? Dermatitis apa? Nah, kayak gitu ya. Kan keluhan pada payudara biasanya banyak Mbak. Misalkan salah satunya kan ada bendungan, mastitis yang tadi seperti Mbak Sinta sampaikan ya. Terus biasanya kan payudaranya itu merah Mbak. Terus terasa panas, terus juga sakit ya, yang disebabkan karena payudara yang tidak disusui secara adekuat. Biasanya itu disebabkan karena teknik menyusui yang salah Mbak. Misalkan perlekatannya, kemarin kan sama Bu Wida sudah dikasih tahu ya, cara perlekatan yang benar, terus teknik menyusui yang benar gimana, kayak gitu Mbak. Itu biasanya nanti tuh susunya jadi lecet kalau perlekatannya yang salah. Nah, itu terus keluhan payudara juga bisa disebabkan karena BH yang terlalu kencang juga, makanya jangan memakai BH yang pakai kawat kayak gitu. Kemarin kasih bagus juga dikasih tahu ya. Terus selain itu juga kurangnya asupan nutrisi Mbak, sama sel darah merah yang rendah itu bisa. Terus selanjutnya itu ada keluhan di bagian alat genitalia, di bagian kemaluan. Pernah dengar Mbak Sinta? Belum tahu. Nah, itu misalkan demam Mbak Sinta, keluhannya demam yang lebih dari suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Terus muntah, terus rasa sakit waktu buang air kecil. Terus selain itu juga biasanya tidak bisa buang air kecil Mbak. Itu bisa disebabkan karena adanya robekan di jalan lahir. Kayak misalkan Mbak Sinta kemarin dijahit nggak? Nah, dijahit, tapi kan personal hygiene-nya harus
Bagus ya Mbak ya. Kemarin sudah dikasih tahu ya personal hygiene-nya, cara merawat kebersihan organ kewanitaannya setelah melahirkan, apalagi dijahit. Nah, selain itu, selain karena robekan juga bisa karena penambahan jalan lahir. Misalkan bayinya besar terus digunting, nah itu bisa jadi keluhan di bagian genitalia kalau personal hygiene-nya jelek ya Mbak Sinta ya. Terus selanjutnya itu ada kehilangan nafsu makan Mbak Sinta. Kehilangan nafsu makan yang dalam jangka waktu yang lama Mbak. Itu bisa disebabkan karena kelelahan yang amat sangat pada saat persalinan. Nah, itu Mbak, itu juga bahaya ya. Kemarin Mbak Sinta waktu setelah melahirkan langsung makan, minum sip ya. Makan minum harus tercukupi. Terus selanjutnya itu ada tromboflebitis. Pernah dengar Mbak Sinta? Belum. Oh pernah? Belum pernah dengar juga. Yaitu proses peradangan yang menyebabkan bekuan darah Mbak Sinta. Itu terbentuk dan menyumbat satu atau lebih pembuluh darah. Biasanya itu terjadi keluhannya di bagian kaki Mbak. Bagian kaki, bagian betis itu ditandai dengan kemerahan, terus bengkak. Iya, ini yang terakhir tanda gejala postpartum blues Mbak. Pernah dengar nggak Mbak Sinta? Belum. Oh, belum pernah. Itu perasaan sedih atau tidak mampu mengasuh diri atau bayinya ya Mbak ya. Itu bisa disebabkan karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan, atau kecemasan yang terlalu berlebihan, atau mungkin emosional ya. Biasanya kan kalau kurang tidur juga jadi emosi nggak Mbak? Iya, apalagi kan merawat bayi, ini hamil pertama ya, tidak ada dukungan keluarga, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya postpartum blues. Nah, dari penjelasan yang sudah tadi disampaikan tentang tanda bahaya nifas, apakah ada yang mau ditanyakan sama Mbak Sinta? Belum, kayaknya udah jelas. Oh, sudah jelas ya. Ya, selanjutnya nanti Mbak Sinta melakukan kunjungan ulang ya. Kunjungan ulang pada hari ketiga, atau kalau misalkan di karantina kan biasanya juga bidannya per rumah. Melakukan kunjungan rumah ke tempatnya Mbak Sinta ya. Ya sudah cukup jelas Mbak Sinta. Sudah. Mohon maaf Mbak Sinta apabila ada pelayanan yang kurang di puskesmas sampah. Tapi gimana Mbak kemarin pas melahirkan? Apa mungkin ada pelayanan bidan yang kurang? Sepertinya cukup sekali. Cukup sekali. Ya, Alhamdulillah. Ya. Semoga Mbak Sinta sama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Sinta. Selamat bidan.